Betul, kemanusiaan dari Tuhan Yesus itu adalah manusia karena kemanusiaannya itu diambil dari Maria. Tetapi keilahiannya dia itu sudah ada dalam kekekalan. Bapaknya, Bapak siapa? bapaknya Yesus. Allah, Allah. Allah itu adalah sang Bapa. Oh, berarti beda ya. Tadi saya bingung naik di sebelah tadi. Katanya Yesus punya bapak. Pertanyaanmu apa lagi? Makanya saya tanya di sini Ya, saya ada tanya. lagi pertanyaannya. Jadi ibundanya Yesus itu Maryam. Begitu. Kamu mengulang hal yang sama. Enggak, ini untuk pengukuhan aja. Ini ya, saya beritahu ya. Yesus itu adalah Allah. Allah yang menjadi manusia. Kenapa dia disebut Allah? Karena dia adalah firman Allah. Nah, firman Allah itu sudah ada dalam kekekalan. 2000 tahun yang lalu dia datang ke dunia. Allah itu diutus ke dunia dan mengambil rupa manusia. Nah, cara mengambil kodrat manusia itu melalui kelahiran. Karena dia menjadi sama seperti manusia. Jadi melalui rahim Maria yang perawan itu, dia menambahkan kodrat kemanusiaan. Jadi Yesus itu di dalam Kolose 2 ayat 9, di dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Jadi yang kami sembah itu adalah Allah yang nuzul jadi manusia. Itu. Berarti bukan manusianya tapi Allahnya. Dia Allah yang menambahkan kodrat manusia. Allah yang menambatkan diri menjadi manusia. Menambahkan kodrat manusia. Menambahkan kodrat manusia. Ya. Allah yang menambahkan kodrat manusia. Iya. Kalau bahasa awamnya kita bilang Allah menjelma menjadi manusia. Tujuan Allah datang ke bumi apa ya kira-kira? Oke, tujuan dia datang ke bumi sesuai dengan janjinya kepada Musa bahwa dia akan datang untuk menjadi kurban sebagai pendamai antara manusia dengan Allah. Dia sudah janji kepada seluruh nabi bahwa Tuhan itu datang melalui rahim Maria. Itu tertulis juga di Yesaya 53. Dan tujuannya tadi apa? Sebagai pendamai? Iya, pendamai manusia, menjadi kurban untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Artinya begini, kita pikir logika ya kayak. Iya, Kalau Tuhan ini kita sepakat dulu ya. Tuhan itu maha segalanya ya. Tuhan mampu melakukan segalanya. Jadi harusnya Tuhan mampu mendamaikan manusia tanpa harus jadi manusia dong. Nah, itu cara dari dia mendamaikan manusia itu ya dengan cara menjadi manusia itu. Karena mendamaikan manusia itu adalah dengan cara menghapuskan dosa. Kalau yang menghalangi antara manusia dengan Allah itu kan dosa. Nah, caranya dia mendamaikan manusia ya dengan kurban. Sejak dari zamannya Adam dulu juga seperti itu. Mendamaikan manusia dengan Allah itu ya dengan kurban. Karena tanpa kurban ya tidak ada penghapusan dosa. Tidak ada pendamaian. Nggak nyampe aku kak. Soalnya setahu aku kak Allah itu Karena mati. karena kamu nggak punya Taurat. Seandainya kamu punya Taurat, kamu akan tahu. Maksudnya gini kak. Bukan masalah kitabnya, bukan. Saya nggak permasalahkan kitab kakak. Cuman logika saya, Tuhan itu maha tinggi, maha bersih. Oke. Jadi Cara dia membersihkan dosa gimana? Menurut kamu? ya suka-suka dia tinggal hapus. Sudah ngasih hukum Taurat, tapi caranya suka-sukanya. Kan Taurat itu adalah hukum mendamaikan manusia dengan Allah. Taurat itu isinya isinya adalah perintah kurban. Itu sejak semula hukum yang dia sudah berikan. Nah, makanya kamu tahu ada kasus di mana Kain dan Habel sama-sama memberikan kurban kepada Allah. Ya karena apa? Dari sejak zaman Adam, cara untuk mendamaikan manusia dengan Allah, kan ini masalah mereka apa? Dosa. Cara mendamaikannya itu dengan kurban. Nah, kalau kamu mengatakan bahwa suka-sukanya Allah, berarti dia inkonsisten. Karena sejak semula di zamannya Adam dia mengatakan didamaikan hanya dengan kurban. Sekarang pertanyaan saya, orang manusia yang masuk ke dalam surga itu karena apanya? Karena amal baiknya kah? Atau karena apa? Tuhan. Kok karena amal baik? Manusia diciptakan itu baik. Manusia diciptakan pertama kali kan di surga kan?
Nah, berarti tidak ada salah. Jadi ketika manusia itu berbuat dosa, makanya dia mati. Itu. Jadi cara mendamaikannya supaya masuk ke surga ya harus menghapuskan dosa itu supaya bisa bersatu lagi di surga gitu kan. Nah, cara menghapus dosa gimana? Ya harus mati. Karena dosa di dalam daging. Ya badan kita ini harus mati. Itulah membersihkan dosa. Itu bentuk keadilan dan logika. Itu. Jadi menurut kakak, Bukan menurut saya. kita ya menurut kakak ini semuanya Bukan sudah menurut diputusin. saya, itu iman saya. Iya. Itu iman kakak kan? Kan menurut kakak, iman kakak kan? Karena Jadi yang iman saya itu bukan menurut saya. Iman saya itu berdasarkan Tuhan. Ya menurut Tuhan lah. Menurut Tuhannya kakak lah. Semua manusia sudah dihapuskan dosanya atau? Sudah dihapuskan kalau dia menerima penghapusan dosa itu. Ya melalui apa ya? Kamu harus menerima Tuhan yang menjadi manusia itu. Jadi kalau Kristen kita bebas buat apa saja. Yang penting kita udah ikut Tuhan saja. Gitu. Dihapus dosa kok mau nambah dosa lagi? Gimana kamu? Ini kamu pertama punya dosa, dihapus. Terus kamu mau bikin dosa. Ini kan lebih nggak logika, Bang. Seharusnya kamu menjaga dirimu supaya tidak berdosa. Ini kok malah suka-suka berbuat dosa. Berarti kamu menghina rahmat Tuhan. Sudah diberikan rahmat, dibebaskan dari dosa, dihapuskan dari dosa, malah kau bikin dosa. Ini namanya goblok, Bang. Serius. Ya, serius. Saya percaya itu kalau Iya, kayak kan gitu. bodoh nggak? Bodoh nggak menurut Abang? Udah Bodoh. dibersihin dosanya, kau bikin lagi dosa. Nah, itu kebodohan. Yang jadi pertanyaan, yang Tuhan hapuskan dosanya itu yang manusia yang dari kapan? Sampai yang batasnya Semua manusia. Makanya kenapa dia mati, turun ke dunia orang mati, berarti dari sampai zamannya Adam itu dia ampuni dosanya sampai yang kepada yang hidup, dan yang belum ada itu harus diberitakan. Itulah tujuannya kenapa dia mati, supaya dia bisa menyelamatkan baik orang hidup maupun orang mati. Luar biasa Tuhannya kakak Memang ini harus ya. Tuhannya harus seperti itu, Bang, bukan duduk-duduk aja rebahan. Itulah yang namanya maha kuasa, karena dia banyak kuasanya, dia melakukan sesuatu. Bukan manusia yang melakukan, tetapi Tuhan yang melakukan. Nah itu yang saya maksud. Ya, Dia Tuhan lah yang maha melakukan. Jadi nggak Dia ada. maha kuasa, tapi dia tidak berkuasa menghapuskan dosa, Itu melainkan kan harus dia sendiri menggunakan yang menghapuskan, Bang. Emang siapa yang ngapusin dosa? Kalau nggak Tuhan Yesus? Masalahnya dia harus digunakan dulu. Loh, yang mengatakan hina itu siapa? Pertanyaan saya. Dosa apa yang dilakukan Yesus sehingga dia dikatakan hina? Adakah dia mengewek bocil? Menghinakan. Sebentar. Menghinakan itu, Bang. Saya mau tahu mindset kamu. Hina itu, Bang, ketika ada laki-laki mengewek ya janda, budak, anak kecil, itu baru hina. Mukanya asam sama orang buta itu hina. Tetapi yang dilakukan Yesus itu adalah perbuatan mulia. Berkorban itu mulia, Bang, bukan hina, Bang. Sejak kapan orang berkorban disebut hina, Bang? Logikamu lah, Bang. Caranya, Kak. Caranya, saya nggak bilang berkorbannya itu keliru, enggak. Berkorban Cara benar, apa? tapi Cara caranya dengan cara harus disalib dulu. Loh, kenapa memangnya dengan disalib? Ya kurban itu semuanya juga mati kan, disembelih. Enggak, beda. Ditumpahkan Cara darahnya. matinya beda. Cara matinya beda, Kak. Cara matinya gimana? Kurban itu gimana? Cara kurban gimana? Orang berkurban dengan cara berjuang, dengan orang berkurban yang diarak Bukan itu beda. berjuang, Bang. Abang nggak ngerti kurban berarti. Bang, Enggak. semua Orang hewan meninggal, kurban orang mati. itu disembelih, darahnya Jangan itu samakan Tuhan kakak ditampung. dengan hewan. Jangan samakan Tuhan kakak dengan hewan. Jangan. Kok disamakan sama hewan? Bukan disamakan, tetapi kurban hewan itu adalah bayang-bayang daripada apa yang akan datang, yaitu Kristus. Karena gini, Bang. Abang kalau mau pakai logika ya, Bang. Karena kalau Abang bilang jangan samakan Tuhan dengan hewan, manusia sekarang ini lebih rendah daripada hewan. Kenapa? Hewan tidak berdosa. Manusia semuanya berdosa. Sebenarnya hewan itu lebih mulia. Kenapa? Tapi Karena dia berguna Tuhan bagi kakak manusia. bukan Sementara manusia detik ini pun, Bang, itu tingkah lakunya lebih dari hewan. Jadi kalau kamu bilang jangan hinakan Tuhan dengan hewan, manusia ini lebih hina dari hewan. Yang saya lihat itu. Tapi kan Tuhan kakak bukan manusia ya. Kenapa? Tuhan kakak kan bukan manusia, harusnya Tuhan mulia. saya itu adalah Allah dan manusia. Itu udah penjelasan saya di awal. Tuhan saya itu bukan manusia, tetapi dia datang menambahkan kodrat manusia. Itu penjelasan saya. Iya, saya paham. Dia berkorban itu baik, saya paham. Tapi cara berkorbannya itu loh. Gimana? Kenapa rupanya? Loh, sejak semula kan udah dibilang Tuhan itu mengorbankan apa? Hewan. Karena
di dalam darah ada nyawa. Kalau kurbannya buah-buahan, makanya sama kayak si Kain, tidak berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Karena tidak ada Jadi darah di sedekah. situ, tidak ada nyawa. Jadi Nah, sedekah itu. yang apa sih Bang kamu nih? Jadi Mengerti enggak kalau kurban buah. nggak? Enggak, kalau dia buah itu bukan kurban tapi sedekah gitu maksud saya. Kamu ngerti nggak arti kurban? Ngerti nggak Ngerti itu dulu? kurban? Ngerti. Apa? Apa itu kurban? Fungsi kurban apa menurutmu? Berkurban atau kurban? Kurban dengan berkurban itu sama. Beda. Kurban itu barangnya Kalau yang mau kayak- dikorbankan, berkurban itu kegiatan menyerahkan barangnya itu sebagai kurban. Oke, terus apa? Beda, kan? Kamu tahu apa tentang kurban, apa yang kamu maksud? Pemahamanmu? Contoh ya, saya kasih contoh agar kakak mudah untuk ngerti gini. Kalau silakan. kita membela negara kita rela berkorban membela negara kita. Apakah dengan cara kita harus menyerahkan diri ke musuh untuk dibantai gitu? Loh, itu yang berkorban itu rata-rata menyerahkan nyawanya dong di perbatasan, dia berperang, dia kan Bukan berjuang, Bang, bukan di berjuang mana untuk ada kamu lihat pahlawan itu tidak mempertaruhkan nyawanya? Dia Kamu yang berjuang. nggak logika. yang saya tanya. Pahlawannya itu menyerahkan diri untuk disalib atau berjuang? Menyerah, loh, bukan disalib Bang, dia kan berkorban, rela menggantikan kamu di rumah, dia yang berjuang. Jadi berkorban itu yang menyerahkan nyawa. Menurut kamu ngapain? Abang kira Enggak. orang yang di medan pertempuran sana udah nggak siap nyawa? Bang, kayaknya kau kurang Iya, Pak. patriotisme banget deh orangnya. Itu nggak logis banget Bang jadi orang, serius. Kamu kira Jadi gini. berkorban itu ngapain Bang? Siap meninggal dong, siap mati dong. Makanya dikatakan berkorban jiwa dan raga. Nah itu Tiap kamu nggak mati sama bunuh diri beda kak. Leh, bundir siapa yang bundir rupanya? Yang tidak ada perjuangan, tidak ada penolakan, itu bunuh diri namanya, Tidak menyerahkan ada diri. perjuangan, tidak ada penolakan. Bundir itu artinya menyerahkan nyawa, Di. Iya, tidak ada penolakan. Kalau kita tidak berjuang memperjuangkan nyawa Nah, kita, terus berarti apa? kita sama Kurban saja itu bunuh diri. apa? Yang kamu tahu kurban itu? Kurban itu, jadi kak begini, berkurban itu rela Memberikan, untuk iya, Bukan memberikan nyawanya sebagai mempertaruhkan. keselamatan. Iya, mempertaruhkan berarti kan memberikan kan? Loh, Nah, beda. Mempertaruhkan sama memberikan coba beda. mempertaruhkan. Coba kalau taruhan, kamu ngasih apa? Taruhan kan dikasih. Loh, Bisa Fadlan, nggak dengar kamu nih dulu? ngerti bahasa Indonesia Bisa nggak? enggak deh? Bisa dengar dulu enggak? Ya. Orang taruhan itu bisa saja menang, bisa saja kalah. Enggak mesti harus kalah. Makanya itu kalau mempertaruhkan berarti memberikan nggak? Orang taruhan kan kak bilang tadi orang taruhan itu kak bisa menang bisa kalah. Berarti ada Bukan, usahanya. itu setelahnya. Mempertaruhkan itu artinya apa? Coba kamu googling dulu deh, biar kamu tahu definisi mempertaruhkan. Mempertaruhkan itu kak dengar ya. Mempertaruhkan itu meresikokan. Memberi nggak? Loh, gimana kalau misalnya kamu aja main judi taruhan Kita apa? belajar bahasa Indonesia Saya di taruhan mana sih? uang. Jadi Dikasih nggak mempertaruhkan taruhannya? itu memberi. Aduh, Bahasa abang Indonesia ini dari apa mana sih? itu? Sekolahnya ini. Ya, kita Google aja ya Bang, biar kau tuh ngerti bahasa Indonesia. Bang. Coba googling lah. Googling Pertaruhkan lah. kok nggak ngerti? Pertaruhkan itu memberi atau coba googling. Nih, ya. Ini, mempertaruhkan artinya mengorbankan sesuatu yang berharga, nyawa, harta. Liatin kak. Ya. Kak. Oke. Nih Bang, Mempertaruhkan. menjadikan sesuatu sebagai taruhan artinya mengorbankan, mempertaruhkan sesuatu yang berharga seperti nyawa, harta, masa depan untuk mencapai suatu tujuan. Itu Ada kalimat memberi enggak di situ? loh, kalau mengorbankan itu ini kan mempertaruhkan, Kak Bang. Kan kata kakak tadi mempertaruhkan itu memberi. Mana kalimat memberi di Iya. situ? Ya, mempertaruhkan ini loh, Kak. Bang, mempertaruhkan Mana nyawa. kalimat memberi di situ? Loh, sekarang saya tanya kalimat kamu. memberi di situ. Kalau kamu taruhan kira-kira ada yang diberi nggak? Kakak kalau udah kalah di googling bukan. aja. Jangan cari jalan pembenaran lah. Loh, menurut kamu mempertaruhkan itu apa? Mempertaruhkan itu merisikokan kak. Jadi ada kemungkinan bisa menang, ada kemungkinan bisa kalah. Tapi kalau memberi itu Pencapaian. sudah tahu. Itu pencapaian. Menang Aduh. atau kalah itu adalah pencapaian. Dalam konteks taruhan ini loh.
Iya. Mempertaruhkan loh. Kenapa jadi pencapaian? Gimana? Karena kamu bilang resikonya apa bisa menang atau bisa kalah. Iya, berarti nggak perlu memberi. Kita berjuang dulu. Kalau memang kalah, baru kita kasih. Kalau nggak kalah ya kita ambil. Kenapa Itu harus kalau kasih? kamu loh, gini bro, yang namanya taruhan itu kan dikasih kan? Enggak. Taruhan itu merisikokan, bukan dikasih. Kalau dikasih Iya, itu tapi kan pemberian. diserahkan sebagai taruhan kan? Kalau pemberian apa namanya? Memberikan Dikasih. berarti ada sesuatu yang dikasih untuk dipertaruhkan, kan itu mempertaruhkan. Gimana sih? Aduh, kakak ini gimana sih? Apa tuh? Udah jauh ini, Kak. Oke, kita kembali lagi. Kalau kan dari tadi penjelasannya adalah mengorbankan. Iya. Mengorbankan itu artinya apa? Kamu yang bilang mempertaruhkan, mengorbankan itu memberikan. Googling. Karena itu yang mau kita cari. Googling biar googling yang jelaskan sama kakak. Coba Oke. googling. Googling apa? Yang kakak tanya tadi ke Mengorbankan. saya apa? Mengorbankan. Mengorbankan itu apakah dia sama Kamu dengan yang memberi? sebenarnya tadi membawa narasi mempertaruhkan. Kata saya, mengorbankan itu bukan mempertaruhkan, tetapi Saya memberikan. tanya, Yesus memberikan Arti atau mengorbankan? Nih, biar kamu tahu kan kita tadi mau membahas mengorbankan, kamu yang tiba-tiba mengatakan mempertaruhkan gitu loh. Arti mengorbankan, kamu kan yang lari bro. Nih bang, mengorbankan berarti merelakan atau memberikan sesuatu yang berharga. Kamu lah tadi yang bilang mempertaruhkan. Sudah? Kontesnya begini. Korban itu Nah. pemberian. Kontesnya gini, Kak. Yang kakak catat di situ, apa perbedaan mengorbankan dan memberikan? Pasti beda. Apa sih? Kita ini mau membahas korban loh bang. Kamu itu kan sedang lari. Kamu kan sedang lari kan? Mengorbankan sama memberikan itu, Kak, beda. Kalau nggak percaya, coba cari di situ. Ada nggak perbedaan sama memberikan sama mengorbankan? Perbedaan memberikan dengan mengorbankan. Kamu aja mau Terus- saya tanya ya. Nih ya. Terus baca. Oke, ini dalam konteks memberi artinya menyisihkan kelebihan. Mengorbankan berarti merelakan sesuatu. Apa? Kan beda. Oke, sekarang kalau kamu bilang beda, ini kan memberikan dalam konteks menyisihkan sesuatu. Yang saya Dengan tanya. mengorbankan dalam konteks Tuhan, ini adalah mengorbankan. Mengorbankan itu ya bisa memberikan, karena mengorbankan tadi juga definisinya sudah memberikan. Menurut kamu, yang tadi saya tanya, menurut agama kamu, korban itu apa? Saya cuma mau tahu itu, karena kamu kan hanya berputar-putar bermain kata, tapi kamu kosong. Sebenarnya kan kamu mau nyari arti kata korban dari saya, karena kamu tidak mampu menjelaskan. Itu saya pahami, trik kamu. Dari agama kamu, korban itu artinya apa? Dalam bentuk Tuhan. Jadi korban itu maknanya akan berbeda ketika kontesnya berbeda, Kak. Kamu jawab saja dari perspektif agama Islam. Nggak Apa bisa. itu Nanti berkorban? itu saya nanti terjebak di situ. Makanya saya tanya kontesnya. Coba, karena memang bahasan kita itu adalah kurban tadi. Kamu Jadi yang begini, lari. dalam gitu. konteks Kamu kalau ketuhanan. memang tidak bisa menjawab, tinggal jujur aja sih bro. Nggak, saya bisa. Silakan. Dari perspektif agama Islam, apa sih arti mengorbankan itu? Silakan. Kontes ketuhanan ya, seperti Yesus mengorbankan Dalam ya. konteks Islam, arti berkorban itu apa? Itu pertanyaan saya. Jangan kakak jebak saya, mau samakan Tuhan saya sama Tuhan kakak, beda. Dengerin baik-baik, simak ya. Dalam perspektif agama Islam, arti korban atau berkorban itu apa? Silakan jawab. Jadi kalau konteks, saya selesaikan dulu saya bicara ya kak ya, biar nanti nggak salah paham gini. Ya, kalau Tuhan kami nggak pernah ada pengorbanan sedikit pun untuk kami. Kalau kami yang harus berkorban untuk Tuhan kami. Jadi itu yang harus kakak pahami. Anda korban untuk Tuhan. Emangnya Tuhan kamu kenapa sampai kamu berkorban untuk Tuhan kamu? Kakak punya suami. Silakan jelaskan aja bang, nggak usah lari-lari ke. Kalau ibu kakak berkorban untuk kakak, itu tanda kasih sayang. Tapi Bicara kalau kakak agamamu, berkorban, bang, bicara Iya. agamamu, Jadi bukan gini bicara kak, yang lain. kami umat Islam berkorban kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk mencari ridho Allah, untuk mencari kasih sayang Allah.
agar membuktikan bahwasanya di hati kami itu tidak ada dunia. Yang di hati kami itu hanya kasih sayang Allah saja. Kami tidak butuh untuk jadi kaya. Kami tidak butuh punya anak, punya istri, punya mobil. Nggak butuh. Kami korbankan semuanya. Kalian Demi berkorban Allah itu meyakini bahwasanya kami itu benar-benar hanya untuk Allah saja. Jadi kamu bilang kalian berkorban untuk mencari kasih Allah. Kalau kami nggak perlu bilang, Kak, karena memang di kami itu sudah jelas. Nafas yang kami terima ini itu hanya sebagian kecil dari rahmat. Itu bukan apa-apa Oke, bagi Allah. siap. Kami Jadi berkorban. bagaimana lah cara menghapus dosanya itu gimana? Oke, kalau dalam agama Islam, kalau kami itu nggak bisa hapus dosa, Kak. Kalau kami ya. dalam agama Islam, caranya supaya dosa kalian itu dihapuskan tuh gimana? Jadi gini, Kak. Kalau dalam Islam ada yang namanya timbangan. Ya, timbangan mizan namanya. Itu timbangan amal baik sama amal buruk, dosa sama pahala ditimbang di situ. Jadi kita buat dosa diambil dihitung, kita buat yang baik-baik juga dihitung. Nanti di hari akhir akan dipertimbangkan di situ, akan ditimbang semuanya. Lebih berat mana, dosa atau pahala? Nggak ada yang dihapus-hapus. Cara menimbang kebaikan dengan kejahatan itu gimana? Tadi kan saya sudah sampaikan sampai nama logikanya gimana? timbangannya. Berapa amal untuk menyeimbangkan dosa-dosa kamu? Coba, gimana cara menghitungnya? Jadi Karena bicara timbangan, bicara hitungan ini. yang mampu mencatat dosa manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Tidak ada manusia yang mampu mengetahui berapa banyak dosa kita. Bahkan Berarti di kalian dalam belum pasti kalian selamatnya itu. bahkan dikatakan dalam hadis bahwasanya dosa manusia itu adalah sebanyak buih di lautan. Banyak sekali dosa kita, Kak. Tapi mudah juga bagi kita untuk cari pahala. Kita niat sedekah saja. Niat sedekah saja. Paham enggak, Kak? Niat sedekah itu dihitung pahala, Kak. Belum sedekah, belum. Terus Niat apa? Jadi dosa kalian itu gimana? Nggak dihapus-hapus berarti kalian nggak pernah suci dong. Berarti kalian kotor terus dong. Karena nggak bisa dihapus katanya. Siapa manusia yang suci? Loh, berarti kalian ini begitu manusia dilahirkan kan suci. Lah cara kalian kembali fitrah, kembali suci lagi, itu nggak ada caranya. Berarti udah kotor aja terus. Karena kamu bilang tadi nggak ada pakai cara dihapus dosanya. Yang ada dibalikan enggak kalau di kami? Dibalikan apa kami, itu? pahala kita, contoh, dosa kita 10 tidak dihapus, tapi digantikan dengan pahala 10. Tidak dihapus. Gimana itu konsepnya tuh diganti? Itu. Jadi kalau di kita, Tuhan kita itu nggak punya tip X. Jadi nggak bisa hapus-hapus dosa. Yang bisa ganti. Kalian semuanya manusia kotor dong kalau gitu. Kakak bersihkah? Ya harus bersih lah kalau dibersihkan. Contoh, Kakak dosa punya kamu itu nggak? 10 ya kan? Kakak Dosa punya kamu itu nggak? 10. Terus digantikan sama apa? Biar hilang. Ini anggaplah ini kamu begitu lahir kan bersih. Dosa kamu 10. Terus berarti kamu tuh nggak pernah fitri, nggak pernah fitrah. Setelah ada dosa 10 karena nggak ada penghapusan dosa. Kalau di kita, Bang, Kak, nggak ada yang bisa memastikan seseorang itu bersih 100% dari dosa. Kalau Tuhan yang membersihkan, itu Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa itu berhak melakukan apa saja. Kata kamu tadi Tuhan kamu nggak bersihin dosa, gimana sih? Iya, bukan Berarti nggak kalian bisa, semuanya nggak berdosa bersihin. dong.